Assalamualaikum, selamat datang kembali sahabat. Kali ini kita melanjutkan cerita dari episode sebelumnya saat Baginda Raja berhasil lolos dari perdagangan budak. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ayo kita mulai. Baginda Raja kembali ke istana dan segera memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas. Namun, Abu Nawas telah menghilang entah kemana karena menyadari bahwa ia sedang diburu oleh prajurit kerajaan. Setelah yakin bahwa para prajurit telah meninggalkan rumahnya, baru Abu Nawas berani pulang. "Istriku, pagi tadi prajurit kerajaan mencariku," ujar Abu Nawas. "Benar, ini urusan serius. Baru saja aku menjual Sultan Harun al-Rashid sebagai budak." "Apa?" seru sang istri. "Rajaku jadikan budak," jawab Abu Nawas. "Mengapa kau melakukan hal itu?" "Agar dia tahu bahwa di negerinya ada praktik jual beli budak dan menjadi budak itu sangat menderita." "Maksudmu baik, tapi Baginda pasti akan marah. Para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu sebagai buktinya." "Apa yang akan dilakukan Sultan Harun al-Rashid padaku menurutmu?" tanya Abu Nawas. "Pasti kau akan dihukum berat," kata istrinya. "Gawat. Aku akan menggunakan ilmu yang kusimpan," kata Abu Nawas. Abu Nawas masuk ke dalam, melakukan air wudhu, lalu mendirikan salat 2 rakaat. Dia memberi pesan kepada istrinya tentang apa yang harus dikatakan jika Baginda datang. Tidak lama kemudian, tetangga Abu Nawas dikejutkan oleh jeritan istri Abu Nawas. "Apa yang terjadi?" tanya tetangga Abu Nawas dengan tergesa-gesa. Suamiku meninggal," teriak sang istri. "Hah, Abu Nawas meninggal?" tanya tetangga dengan kaget. Kabar kematian Abu Nawas segera menyebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda terkejut. Kemarahannya sedikit mereda mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pandai dalam menyenangkan dan menghibur Baginda. Baginda Raja beserta beberapa pengawal dan seorang tabib istana segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib memeriksa Abu Nawas dan memberi laporan kepada Baginda bahwa Abu Nawas memang sudah meninggal beberapa jam yang lalu. Setelah melihat tubuh Abu Nawas yang sudah kaku, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Dia bertanya kepada istri Abu Nawas, "Apakah ada pesan terakhir dari Abu Nawas untukku?" "Ada, Yang Mulia," jawab istri Abu Nawas sambil menangis. "Silakan katakan," ujar Baginda Raja. "Suami hamba, Abu Nawas, memohon agar Baginda Raja bersedia memaafkan segala kesalahannya di dunia dan di akhirat di depan rakyat," kata istrinya. "Bahwa permintaan Abu Nawas akan aku penuhi," kata Baginda Raja. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. "Wahai rakyatku, hari ini aku, Sultan Harun al-Rashid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas dari dunia hingga akhirat. Dan kalian semua menjadi saksinya," ucap Baginda Raja. Tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau. "Syukur!" Pengusung jenazah terkejut, terutama saat melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Rakyat yang berkumpul pun berhamburan, ada yang terjatuh dan terkilir. Abu Nawas sendiri berjalan ke arah Baginda. Pakaiannya yang putih membuat Baginda terkejut. "Apakah kau benar-benar masih hidup atau hanya pura-pura?" tanya Baginda gemetar. "Hamba masih hidup, tuanku. Hamba berterima kasih atas pengampunan tuanku," jawab Abu Nawas. "Jadi kau masih hidup?" "Iya, Baginda. Hamba sehat walafiat. Sekarang hamba merasa lapar dan ingin pulang." "Kau sungguh tak tahu malu. Ilmu apa yang kau gunakan, Abu Nawas?" "Ilmu dari guru sufi terdahulu yang telah tiada," jawab Abu Nawas. "Ajarkan ilmu itu padaku." "Tidak bisa, Baginda. Hanya guruku yang bisa melakukannya. Hamba tidak memiliki kemampuan untuk mengajarkannya." "Dasar pelit," gerutu Baginda kecewa. A few moments later. Setelah peristiwa itu, kehebohan tentang kebangkitan Abu Nawas dari kematian menyebar dengan cepat di seluruh kerajaan.
Orang-orang menjadi penasaran tentang keajaiban apa yang telah terjadi, sementara rumor dan cerita mulai berkembang tentang keajaiban itu. Baginda Raja, meskipun masih jengkel dan marah, tapi ia juga merasa lega karena telah memaafkan Abu Nawas. Tetap merasa penasaran dan ingin mengetahui lebih banyak tentang ilmu yang dimiliki Abu Nawas. Namun, setiap kali Baginda Raja mencoba mendekati Abu Nawas untuk bertanya lebih lanjut, Abu Nawas selalu terkesan sibuk atau menghindar dengan berbagai alasan. Sementara itu, di tengah kehebohan tersebut, Abu Nawas menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia kembali ke aktivitasnya sebagai seorang penulis dan penyair, tetapi kini dengan tambahan popularitas dan ketenaran yang lebih besar dari sebelumnya. Orang-orang mulai menjadikan cerita tentang kebangkitan Abu Nawas sebagai bahan pembicaraan di majelis-majelis mereka, sementara beberapa orang bahkan mulai memuja Abu Nawas sebagai sosok yang memiliki kekuatan gaib. Cukup sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe Kicau Channel dan nyalakan tombol notifikasi.